فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Seperti biasanya hadis yang sudah terulang-ulang dan sering antum distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fik. Anakumullah. Sekarang pembahasan baru disimak baik-baik. Hukmu imamatil mar'ah lirrajul. 402. Hukmu imamatil mar'ah lirrajul. Hukum seorang wanita mengimami laki-laki. Ini kadang-kala terjadi ya, mungkin karena bodohnya atau mungkin karena enggak paham syariat. Sedang hujan deras, salat di rumah, ya. Dia merasa masih kecil padahal udah paham. Paham syariat, paham dalil, kemudian juga hafal Al-Qur'an misalkan, uminya suruh ngimami. Ibunya suruh ngimami, salah. Kita lihat, diperhatikan baik-baik. Wa ammal mar'atu fala yajuzu laha an ta'ummar rijal. Adapun wanita enggak boleh menjadi imam untuk kaum lelaki, ingat-ingat tuh. Walaupun ibunya ngimami anak laki-laki yang sudah mumayyiz, anak laki-laki yang sudah dewasa misalkan di rumahnya enggak boleh. Biarkan anaknya itu mengimami, anak laki-laki tadi itu. Jadi pahami? Nah, ini syariat loh ya, jangan sampai ini anak-anak, kalau anak-anaknya masih kecil enggak masalah lah, namanya anak kecil belum paham kan? Anak laki-laki yang masih kecil belum paham enggak masalah. Bukan berarti dia makmum karena paham, tapi karena masih kecil itulah. Tapi kalau udah paham, udah mumayyiz, udah dewasa bahkan hujan deras, salat di rumah, yang jadi imam jangan uminya. Paham ya? Yang jadi imam dia anak laki-laki tadi itu. Paham? Nah, kita lihat. Waqad sami'na fi hadhil azminah al-mutaakhirah da'watan ila imamatil mar'ah lirrajul, Allahul musta'an. Dan sungguh kami telah mendengar di akhir-akhir zaman, akhir-akhir waktu ini seruan ajakan orang ya, mengajak untuk apa? Perempuan mengimami laki-laki. Sudah ada pemikiran seperti itu. Bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu sama dengan laki-laki katanya. Gagal? Paham. Masa perempuan sama dengan laki-laki? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jatah anak laki-laki itu 2 kali lipatnya jatah perempuan. Sehingga sama atau beda? Beda. Kalau mereka mengatakan sama, ajak ngomong bahasa Arab. Kalau mereka orang-orang Arab loh ya. Nah, tanya. Ya ukhti kaifa haluki? Laki-laki yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan sama, ajak ngomong dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki ya ukhti? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Anak ini laki-laki kayak diperlakukan seperti perempuan, katanya sama. Laki-laki dan perempuan baru diubah dhamirnya ada muring-muring. Paham maksudnya enggak? Orang ini mengatakan laki-laki perempuan itu sama katanya. Namanya istilahnya apa ya? Istilah mereka itu namanya emansipasi. Kata mereka emansipasi. Yang benar bukan emansipasi tapi emansisasi. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati itu. Mengajak untuk menyamakan laki-laki dan perempuan itu batil. Dalilnya tadi itu, laisa dzakaru kal unsa wa laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama seperti perempuan. Kemudian lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki itu kalau pembagian warisan hukum asalnya lebih besar daripada bagian perempuan. Bisa dipahami? 2 kali lipatnya bahkan. Nah, ini orang mengatakan sama. Ajak aja ngomong. Kaifa haluki ya ukhti anti bi khair. Marah-marah dia. Anak laki-laki kok dibilang kaifa haluka gitu loh. Lah katanya sama laki-laki perempuan. Ini baru diubah dhamirnya udah marah-marah. Paham enggak maksudnya ini? Untuk menyindir dia gitu loh. Baru diubah dhamirnya udah marah-marah. Apalagi kalau diperlakukan sama persis. Paham ya? Nah, antum datang ke dia ngasih hadiah, tafadhol, Pak. Hadiah buat Bapak. Buka daster isinya. Ini kan pakaian perempuan, katanya sama laki-laki perempuan. Baru diubah pakaiannya marah-marah. Paham maksudnya? Ini menunjukkan bahwasanya secara fitrah itu beda. Paham ya? Beda gitu loh. Lihat ini.
Kata beliau, waqad sami'na fi hadhil azminah al-mutaakhirah da'watan ila imamatil mar'ah lirrajul. Dan sungguh kami telah mendengar di akhir-akhir zaman ini seruan ajakan yaitu seorang perempuan untuk mengimami laki-laki. Wa ila khutbatil mar'ah lil jum'ah, Allahu musta'an. Dan perempuan juga boleh khutbah Jumat. Madhabnya Soekarno. Kata mereka. Seperti yang viral waktu itu Panji Gumilang, ya kan, yang di Ma'had Az-Zaitun, yang di Indramayu atau mana itu, anak lupa itu. Sekitar sana lah itu. Namanya Panji Gumilang. Paham ya? Nah, ma'ruf waktu itu ya, viral, adzan menghadap ke jamaah. Adzannya menghadap ke jamaah, kemudian sholat itu safnya campur laki-laki perempuan boleh. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Nah, kemudian perempuan boleh ikut serta di situ. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya rusak gitu loh. Ditelusuri ternyata apa? Dia lebih cenderung bela orang Yahud. Allahul musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Naam. Lihat ini. Was sahih anna hadza min syu'unir rijal. Pendapat yang sahih bahwasanya yang namanya imam, keimaman dalam salat itu adalah wewenang kaum lelaki. Tugas kaum lelaki. Makanya kalau ada pemimpin kok perempuan, itu enggak usah tertarik sudah. Sekarang banyak kan caleg-caleg calon legislatif itu kan, fulanah bintu fulan nyalon, fulanah bintu alan nyalon. Paham ya? Tapi kita perhatikan setelah bupatinya perempuan, jalan lancar Ustaz. Semuanya dibangun semuanya. Ujian barakallahu fiik. Bagaimanapun sehebat apapun perempuan itu, kalau sudah jadi pemimpin itu rusak pasti sudah. Karena apa? Sudah ketetapan yang disebutkan dalam hadis, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Suatu kaum tidak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Pemimpin perempuan, bupati perempuan, camat perempuan, gubernur perempuan. Walaupun kelihatannya struktur pembangunannya Masya Allah bagus, pujian. Paham ya? Jangan pernah benarkan itu ya. Nah, kita lihat. Wal afdalil mar'ah tusalliya fi baitiha. Yang afdal perempuan itu sholat di rumahnya. Di dalam rumahnya yang paling afdal di mana? Di dalam kamarnya, itu perempuan aslinya. Paham ya? Seperti itu. Wa yajuzu laha an tusalliya jama'atan min ma'al muslimin, dan diperbolehkan perempuan sholat jamaah bersama kaum muslimin idza uminatil fitnah, kalau aman dari fitnah. Contohnya, tempatnya terpisah, akhwat bagian belakang tertutup misalkan, aman dari pandangan laki-laki ajnabi, enggak masalah sholat jamaah di situ. Kalau tempatnya terbuka di masjid jami' misalkan, tetap pakai cadar. Paham ya? Nah, tapi kalau untuk masalah afdalnya tetap afdal di rumah. Bahkan para ulama mengatakan lebih afdal mana? Sholatnya seorang wanita di rumahnya dengan sholat di Masjidil Haram. Lihat, Masjidil Haram enggak sembarang loh ya. Sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat itu sebanding dengan 100.000 kali sholat. Nah, lebih afdal mana? Tetap lebih afdal perempuan sholat di rumahnya. Karena itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Wa buyutuhunna khairun lahunna wa qarna fi buyutikunna. Nah, ketetapan Allah dan Rasulnya itu jauh lebih baik daripada apa? Sekedar apa? Nah, dugaan prasangka dan juga bujukan rayuan manusia-manusia biasa. Jadi pahami? Nah, menunjukkan bahwasanya keaslinya untuk masalah afdalnya perempuan sholatnya di dalam rumah. Kalau ternyata kok sholat di Masjidil Haram, mungkin sedang umroh atau mungkin sedang ada aktivitas haji dan semisalnya, tetap dapat keutamaan. Paham ya? Tetap dapat keutamaan. Apalagi sholatnya di lingkungan Masjidil Haram, mungkin ada perumahan di situ atau mungkin ada semacam apartemen di situ, di rumahnya di lingkungan Masjidil Haram, double. Paham ya? Sudah dapat paling afdal dan rumahnya masuk dalam wilayah haram lagi. Jadi pahami nggak itu? Nah, karena untuk masalah apakah keutamaan sholat di Masjidil Haram itu sebatas di masjidnya itu aja, atau perluasannya masuk, atau haromen, tanah haram secara umum, itu ada khilaf. Kami ada mengatakan selama itu masuk dalam tanah haram, haromen, itu ada keutamaannya. Ada yang mengatakan terbatas pada Masjidil Haram yang ada situ, ada sekelilingnya nggak masuk. Itu ada juga pendapat demikian. Tapi kesimpulannya barakallahu fi, keutamaannya sangat besar. Kita lihat sini, lakin la yahiq lahal imamah, tapi enggak berhak menjadi imam illa idza kanat ta'ummun nisa mislah. Nah, ta'ummun nisa mislaha, kecuali kalau dia menjadi imam untuk perempuan yang sama. Paham enggak maksudnya? Perempuan menjadi imam untuk perempuan yang lain, boleh enggak? Naam. Posisinya di mana posisinya?
Posisinya di mana posisinya? Posisinya imma dia di depan seperti laki-laki boleh, atau posisinya dia di tengah-tengah. Paham? Kalau perempuan menjadi imam, makmum perempuan semuanya dia tengah-tengah. Paham ya? Allahu Akbar. Kanan kiri makmum. Boleh juga dia posisinya seperti imam laki-laki, depan, belakang makmum semuanya. Itu boleh, enggak diingkari. Paham ya? Nah, cuman kalau kita lihat dalam riwayat itu dua-duanya memang sahih. Yang satunya umum, satunya khusus. Yang umum sebagaimana imam kayak laki-laki di depan itu, yang khusus perempuan di tengah tadi itu. Bisa dipahami? Nah, perlu enggak perempuan jadi imam untuk istau? Selama yang dengar hanya mereka-mereka aja enggak masalah. Pakai mikrofon pengeras suara jangan, khawatir timbul fitnah di luaran itu. Seperti itu. Nah, karena yang namanya meluruskan shaf itu kan lafadznya umum. Mau laki-laki perempuan kalau sholat ya berjamaah shafnya diluruskan. Mafhum? Cuman letak posisi imamnya kalau perempuan di tengah tadi itu. Kalau di depan seperti laki-laki enggak ada pengingkaran. Mafhum? Nah, kita ambil lagi berikutnya, perhatikan. Fa'an Abi Bakr radhiyallahu anhu. Siapa namanya Bakrah ini? Sahabat yang mulia. Ayo. Mughirah bin Syu'bah. Abi Bakrah. Yakin? Itu sahabat yang lain Mughirah bin Syu'bah itu. Ayo. Raihan. Ayo, Nufai' bin Harith. Nufai' bin Harith bukan, kalau Mughirah bin Syu'bah lain lagi, sahabat yang lain. Paham ya? Nufai' bin Harith. Mafhum? Naam. Dari hadis dari Abi Bakr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, laqad nafa'anillahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku ibnata Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ana artikan, perhatikan baik-baik. Dari haditsnya Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang kami dapatkan di peperangan Jamal, Ayamul Jamal. Ayamul Jamal ini adalah perang antara kubunya Aisyah radhiyallahu anha dengan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dinamakan perang Jamal karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, nah barakallahu fiik, menggunakan unta. Paham ya? Nah, fauqal jamal, mafhum? Seperti itu. Ini tentunya beda lagi dengan perang Siffin. Kalau perang Siffin itu kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Itu tatkala Rasulullah SAW telah apa? Nah, menyampaikan atau mengkabarkan bahwasannya Persia telah menguasai atau telah menyerahkan urusannya kepada 6 anak perempuannya Raja Kaisar atau Kisra, ini nama istilahnya penguasa di sana waktu itu ya, Persia. Qala, seraya beliau mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'atan. Suatu kaum tidak akan pernah beruntung selama mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Pemimpin kalau perempuan enggak usah banyak bicara, sudah tunggu hari kiamat datang. Paham ya? Karena tanda hari kiamat juga kan? Termasuk tanda hari kiamat di antaranya pemimpin-pemimpin banyak perempuan. Sekarang saksikan enggak sekarang? Banyak kan? Fulanah bintu fulan nyalek jadi gubernur. Fulanah bintu alan nyalek sebagai barakallahu fiik bupati. Perempuan padahal. Nah, kemudian anggota-anggota pejabat-pejabat, anggota-anggota parlemen, ya kan, menteri-menteri banyak perempuan juga. Allahul musta'an. Kemudian juga banyaknya para dai sesat yang mengatakan bolehnya perempuan-perempuan kerja di tempat-tempat yang laki-laki bekerja. Dulu di Bandara Saudi itu dulu, awal-awal dulu, itu semuanya pekerjaannya laki-laki semuanya. Semuanya laki-laki. Rijalul aman, semuanya laki-laki semuanya itu. Enggak ada perempuan. Sekarang udah mulai ada perempuan. Di bandara sudah mulai ada perempuan. Walaupun bercadar, tapi sudah ada mulai ada perempuan, itu sudah menunjukkan istilahnya itu apa ya? Lebih bagus dulu gitu loh. Perempuan memang di rumah kerjanya mereka. Terus sekarang udah ada di supermarket, ada juga di bandara-bandara, ada juga di barakallahu fiik, tentara-tentara juga ada. Itu kan menunjukkan kerusakan kan. Nah, kalau dulu enggak ada, Karena apa? Karena perempuan pada asalnya tadi itu di rumah tadi itu.
Nah, sekarang udah mulai ada seruan-seruan ajakan yang dikenal dengan emansipasi tadi itu. Paham ya? Emansipasi kata mereka, tapi kita balik aja emansipasi. Paham ya? Allahu musta'an. Naam. Qala Ibnu Qudamah ta'ala wa ammal mar'atu fala yasihu an yatamma biha ar-rajul bihal. Masyaallah. Berkata Imam Ibnu Qudamah ta'ala bahwasanya perempuan tidak sah sama sekali barakallahu fiik untuk seorang laki-laki menjadi makmum untuknya dengan berbagai macam keadaan, enggak sah. Perempuan kemudian laki-laki menjadi makmum untuknya enggak sah. Fi fardin wala nafilah, baik salat wajib maupun salat sunnah. Baik salat wajib maupun salat sunnah, nah enggak sah laki-laki menjadi makmum untuk perempuan. Fi qauli 'amatul fuqaha, ini berdasarkan pendapat mayoritas ahli fiqh. Wa qala Abu Tsaur, la i'adata 'ala man shalla khalfa. Abu Tsaur mengatakan enggak perlu diulangi lagi kalau dia salat di belakang perempuan. Wa huwa qiyasul qaulil Muzani. Wa qala ba'du ashabina yajuzu an ta'ummar rijal fit tarawih. Lihat ini pendapatnya ganjil semua ini. Nah, ada juga yang mengatakan wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat kami diperbolehkan seorang laki-laki diimami perempuan ketika salat tarawih. Nah, salat tarawih, salat Ramadan ya, salat tarawih, itu boleh kalau yang jadi imam perempuan, boleh laki-laki salat belakangnya. Nah, ini pendapat ganjil ya. Wa takunu wara'ahum. Kemudian tapi perempuan di belakang mereka. Allahu musta'an. Ini juga gimana imam di belakangnya? Paham ya? Lima ruwiya an Ummi Waraqah binti Abdullah bin Harits. Sebagaimana riwayatkan dari Ummi Waraqah binti Abdullah bin Harits, anna Rasulullah SAW ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha. Hadisnya ini nanti lemah ya hadisnya nanti. Bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu menjadikan untuk perempuan tersebut ada seorang muadzin yang beradzan untuknya. Wa amaraha an ta'umma ahlad dariha. Kemudian Rasulullah perintahkan perempuan tersebut untuk menjadi imam. Barakallahu fiik, penduduk rumahnya, dalam artian dia jadi imam. Rawahu Abu Dawud wa hadza 'amun fil rijal wan nisa. Ini umum lelaki maupun wanita. Hadisnya ini nanti lemah, kita lihat. Walana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ummannal imra'atun rajulan. Dan kita masih punya hadis yang lain, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la ta'ummannam imra'atun rajulan. Janganlah seorang wanita mengimami laki-laki. Wali annaha la tu'adzin lirrijal, dan bahwasanya perempuan juga enggak boleh adzan untuk laki-laki. Allahu akbar, perempuan enggak boleh. Paham ya? Naam. Falam yajuz anta ummahum, maka enggak boleh juga menjadi imam untuk laki-laki. Kal majnun. Perempuan itu kalau dalam masalah ini kal majnun, seperti orang gila. Orang gila boleh enggak adzan? Allahu akbar adzan misalkan, atau jadi imam orang gilanya. Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, ini perempuan bagaikan itu. Kalau di sini loh ya, poin ini loh ya. Poin masalah salat ini. Dalam artian enggak boleh jadi imam, enggak boleh adzan untuk laki-laki juga. Wa hadis Ummi Waraqah innama adina laha an ta'umma nisa ahli dariha. Ini arahan-arahan sebelum kita sebutkan sahih atau tidak. Adapun hadis Ummi Waraqah itu terjadi, diizinkan itu adalah dia menjadi imam untuk para wanita yang ada di rumah tersebut. Para wanita loh ya. Kadzalika rawahu Daruqutni wa hadhihi ziyadatun yajibu qabuluha, dan tambahan ini wajib diterima. Walau lam yudkar dzalika, kalaupun seandainya tidak sebutkan hal tersebut, la ta'ayyana hamlul khabar alaih. Niscaya pastikan kabar tersebut dibawa padanya. Boleh seorang perempuan jadi imam. Tapi ternyata setelah kita telusuri tadi itu maksudnya itu diizinkan jadi imam untuk para wanita yang ada di rumah tersebut atau negeri tersebut. Li'annahu adzina laha an ta'umma fil faraid, dikarenakan di sini diizinkan untuk menjadi imam pada salat wajib. Bidalili, dengan dalil annahu ja'ala laha mu'adzinan, yaitu bahwasanya Rasulullah menjadikan untuk perempuan tersebut seorang muadzin. Wal adzan inma yushra' fil faraid. Adzan itu disyariatkan ketika salat wajib. Paham ya? Nah, adapun salat yang tidak wajib pada asalnya enggak ada adzan. Adapun adzan pertama itu dikumandangkan aslinya barakallahu fiik. Untuk memberitahukan qiyamul lail saja. Paham ya? As-salatu khairum minan naum. Bisa dipahami ya? Naam.
Wa illa pada asalnya adzan itu syariatkan untuk salat-salat yang wajib, dan qiyamul lail, salat witir sunnah muakkadah walaupun tidak wajib. Wala khilafa fi annaha la ta'ummuhum fil fara'id, enggak ada perselisihan bahwasanya perempuan tersebut tidak mengimami laki-laki di dalam salat wajib. Wa li anna takhsisa dzalika bi tarawih wa syirata ta'akhuriha tahakkumun yukhaliful usul bi ghairi dalil sahih. Perhatikan baik-baik itu. Dan bahwasanya mengkhususkan boleh perempuan jadi imam ketika salat tarawih, tapi syaratnya perempuan di belakang. Ini menyelisih dasar-dasar pokok yang inti tanpa dalil. Masa imam di belakang? Imam di belakang. Boleh ngimami salat tarawih tapi imam di belakang. Berseberangan enggak dengan dalil? Berseberangan. Fala yajuzul masir ilaih, maka enggak diperbolehkan merujuk kepada pendapat tersebut. Walau qaddara subutu dzalika li Ummi Waraqah, kalau seandainya itu hadisnya sahih terjadi pada Ummu Waraqah, lakana khasan biha, itu khusus untuk beliau. Bidalil, dengan dalil annahu la yusra' li ghairiha minan nisa, dengan dalil bahwasanya enggak disyariatkan untuk selainnya dari kalangan wanita adzanun wal iqamah. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Enggak boleh. Fatakhtassu bil imamati li ikhtisasiha bil adzan wal iqamah, maka beliau mendapat kekhususan dengan menjadi imam dikarenakan kekhususan adanya adzan dan iqamah di situ. Qala Abu Muhammad waffaqahullah wa saddada, siapa ini? Asy-Syaikh Abdul Hamid. Hadis Ummi Waraqah fihi Laila bintu Malik majhulah. Perhatikan ini biar tahu hadisnya sahih atau tidak itu loh. Hadis Ummi Waraqah ini di dalamnya terdapat perawi namanya Laila bintu Malik majhulah. Laila bintu Malik ini siapa? Majhulah, enggak diketahui, majhul. Paham ya? Wa hakadzal qaul fi Abdurrahman bin Khallad. Demikian pula ucapan mengenai perawi Abdurrahman bin Khallad, fala hujjata liman dhahaba ila imamatil mar'ah lirrajul. Jadi ada dua penyakit. Paham ya? Nah, ada dua penyakit Abdurrahman bin Khallad, nah satunya Laila bintu Malik majhulah tadi. Paham ya? Jadi kata beliau fala hujjata liman dhahaba ila imamatil mar'ah lirrajul, maka enggak punya hujjah bagi orang yang berpendapat bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki. Itu kesimpulannya. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang insyaallah taala mengenai bagaimana ciri khas yang disyariatkan sebagai imam. Apakah bacanya panjang sehingga yang di belakang pada kecapean atau bagaimana? Sudah kita lewati bersama. Hukum asalnya kalau menjadi imam itu hendaknya dia melihat si konpat. Situasi kondisi tempat. Namanya lihat si konpat. Bagaimana kondisinya, bagaimana tempatnya, situasinya, santri atau orang awam. Karena belakangnya itu banyak orang beda-beda ya. Nah, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.